Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Pada pembelajaran daring kita hari ini masih bersama dengan Ibu Eliza. Kita akan mempelajari materi IPA, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tahukah kamu apakah perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Untuk memahaminya, yuk kita simak bersama penjelasan materi berikut ini. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi tinggi dan besar, disertai dengan pertambahan berat pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang tumbuh cenderung terlihat semakin besar. Amati gambar tanaman berikut ini. Dimulai dari biji yang ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh tunas, kemudian tunas makin meninggi dan mulai tumbuh daun dan pucuk bunga, ya, kemudian berubah menjadi bertambah tinggi lagi dan besar menjadi tanaman yang besar. Nah, ini dikatakan tumbuhan ini mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, di sini ada pertumbuhan ayam. Dimulai dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Di sini juga tampak adanya pertambahan tinggi dan besar badan ayam tersebut, tentunya diiringi dengan bertambahan berat badannya. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, dewasa, kemudian orang tua. Di sini juga kita lihat adanya pertambahan tinggi badan, besar badannya, tentu juga semakin bertumbuh badannya menjadi besar, semakin bertambah berat badannya. Nah, kemudian pengertian dari perkembangan adalah perubahan struktur fungsi dan organ tubuh makhluk hidup. Selama proses pertumbuhan terjadi, maka akan terbentuk pula organ dengan fungsi-fungsi khususnya. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Nah, sekarang sebagai contoh dirimu sendiri. Coba kalian amati foto kalian dulu ketika bayi, balita, TK, kelas 1 hingga saat ini kalian duduk di kelas 4. Adakah perubahan yang terjadi? Tentu. Ketika kalian bayi, tinggi kalian mungkin hanya sekitar 50 sampai 52 cm. Nah, sekarang ketika kalian balita, TK, SD, bahkan di kelas 4 sekarang bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat badannya. Selanjutnya, perkembangan kalian. Coba kalian amati kembali, ingat-ingat kembali bagaimana kemampuan kalian ketika bayi, balita, TK, kelas 1 hingga kelas 4 sekarang. Tentu makin bertambahnya usia kalian, kemampuan kalian akan bertambah. Misalnya ketika balita mulai bisa berbicara, selanjutnya bisa berjalan, berlari. Saat ini kalian sudah bisa membaca, menulis, dan memahami apa yang kalian dengar dan apa yang kalian lihat. Nah, itulah perkembangan kalian sesuai dengan bertambahnya usia kalian. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya yang disebut dengan metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya. Artinya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis contohnya yang pertama adalah kucing. Coba kalian amati anak kucing ketika lahir. Selanjutnya kucing muda dan kucing dewasa. Adakah perubahan bentuk di antara ketiganya? Ternyata tidak. Ini dikatakan bahwa kucing tidak mengalami perubahan bentuk atau kucing tidak mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Selanjutnya ayam. Ayam ketika menetas bentuknya seperti ini.
menjadi anak ayam, kemudian di sini ayam dewasa. Ya, tidak ada perubahan bentuk karena sama bentuknya, hanya berbeda. Semakin dia besar, semakin tinggi dan besar badannya, sehingga ayam tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis yang pertama di sini adalah kupu-kupu. Diawali dengan kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian memasuki fase kepompong atau pupa. Ketika pupa sudah terbuka, dia menjadi kupu-kupu muda dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kalian amati di sini ada 3 fase perubahan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Maka kupu-kupu dibilang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Selanjutnya belalang, berawal dari telur, kemudian menjadi nimfa yang tidak bersayap. Selanjutnya nimfa bersayap dan terakhir menjadi belalang dewasa. Di sini belalang juga mengalami perubahan bentuk mulai dari telur hingga menjadi nimfa dan menjadi belalang dewasa. Maka dikatakan belalang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Metamorfosis itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu jika perubahan bentuk awalnya berbeda dengan bentuk akhirnya. Biasanya ditandai dengan adanya fase kepompong dalam daur hidupnya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna terjadi jika perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Juga tidak terjadi fase kepompong dalam daur hidupnya. Mari kita amati contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama kupu-kupu. Ya, dikatakan tadi jika perubahan bentuk awalnya berbeda dengan bentuk akhirnya. Perhatikan di sini telur kemudian berubah menjadi ulat, ya. Dari telur menjadi ulat, setelah itu mengalami pupa atau kepompong baru menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Kalian bandingkan, samakah kupu-kupu dewasa dengan ulat atau pupa? Tentu tidak sama dan jauh berbeda. Nah, inilah dikatakan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya katak. Katak bertelur. Setelah 10 hari, telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Berudu ini memiliki insang karena dia hidup di air untuk bernapas di dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ini ekornya, ya. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Coba kalian perhatikan di sini, saat menetas dari telur, dia akan berubah menjadi berudu. Berudu pun berubah menjadi berudu berkaki, katak berekor baru menjadi katak. Di sini tampak jelas perubahan perbedaan katak ketika baru lahir, ya, dengan katak yang sudah dewasa. Maka dikatakan katak mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya nyamuk. Nyamuk bertelur, ya. Telur nyamuk ini kemudian jika dia menetas akan berubah menjadi jentik-jentik. Di sini ada larva, ya. Kemudian setelah cukup umur, larva ini atau tempayak berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda, kemudian nyamuk dewasa, ya. Nyamuk muda itu dia masih memiliki badan yang kecil, organ yang belum sempurna, maka dibilang nyamuk muda. Kalau kita lihat tuh nyamuknya masih kecil-kecil sekali. Nah, kemudian menjadi nyamuk yang hitam, yang besar seperti ini di gambar ini disebut nyamuk dewasa, ya. Inilah kalian amati coba. Setelah telur kemudian jadi larva pupa. Berbeda jauh dengan nyamuk yang sudah dewasa. Maka dikatakan nyamuk mengalami metamorfosis sempurna.
Metamorfosis tidak sempurna, ternyata contohnya adalah belalang tadi. Belalang ketika bertelur kemudian menjadi nimfa, tidak bersayap, nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Memang belalang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk, tetapi perubahan bentuk ini tidak terlalu mencolok karena hampir sama dengan belalang dewasa. Itu mengapa dikatakan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kecoa. Kecoa bertelur kemudian menetas menjadi nimfa 1, nimfa 2. Kenapa dibilang nimfa 1, nimfa 2? Ini proses kecoa ini mengalami perubahan warna pada tubuhnya ya, atau pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Ini berbeda warnanya hampir muda, kemudian agak menebal, kemudian menjadi lebih tebal lagi warnanya, bahkan menghitam. Itulah. Nah, kecoa dibilang mengalami metamorfosis, tetapi dia tidak sempurna karena tidak terlalu jauh perbedaannya dengan kecoa dewasa. Nah, demikian tadi materi kita pada hari ini. Ketika anak-anak di rumah tetap patuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker jika kalian keluar rumah atau bertemu orang lain. Selanjutnya, rajin cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak ketika berada di luar rumah, dan hindari dan jangan bikin kerumunan. Demikian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, bahwa di kondisi apapun kita tetap mengutamakan pendidikan, tetapi kesehatan tetap menjadi prioritas untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.